Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai struktur teks deskripsi. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai menentukan isi dari teks deskripsi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai struktur teks deskripsi. Nah, struktur itu apa? Kalau kita melihat pohon, di dalam pohon itu dari atas itu ada daun, kemudian ada ranting, ada dahan, ada batang, hingga akar. Nah, itu merupakan struktur dari pohon. Jadi, struktur itu adalah bagian-bagian dari sesuatu. Nah, kalau struktur pohon berarti bagian dari pohon. Kalau struktur teks deskripsi berarti bagian-bagian dari teks deskripsi. Nah, bagian-bagian teks deskripsi ini dipisahkan melalui paragraf. Jadi, biasanya per bagian itu nanti per paragraf atau bisa jadi 1-2 paragraf. Batasannya adalah paragraf. Oke, kita lihat. Nah, struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3, yakni identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Nah, ada 3 ya. Apa aja? Identifikasi, deskripsi bagian, simpulan, atau kesan. Oke, diingat-ingat ada 3. Identifikasi itu biasanya mengidentifikasi atau mengenalkan atau pengertian dari si objek itu sendiri. Contohnya, kalau kita mengidentifikasi objeknya itu tentang Pantai Senggigi kemarin. Nah, Pantai Senggigi itu identifikasinya meliputi nama objek Pantai Senggigi, kemudian lokasinya ada di mana. Nah, ini biasanya juga menggambarkan gambaran umum dari Pantai Senggigi itu sendiri atau menggambarkan gambaran umum dari si objek. Kalau misalnya yang ayahku panutanku itu dia identifikasinya tentang nama si ayah yaitu Abu Salman, dan biasanya juga gambaran umum dari si ayah itu sendiri. Dia orang Batak, kemudian perawakannya seperti apa, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini menjelaskan secara rinci bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan. Contohnya, kalau Pantai Senggigi tadi deskripsi bagiannya meliputi pantainya seperti apa, kemudian ombaknya seperti apa, kemudian bawah lautnya pemandangannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di deskripsi bagian. Nah, itu kadang juga yang keistimewaan dari si objek itu juga disampaikan pada bagian deskripsi bagian. Nah, kalau yang Pantai Senggigi kemarin kan ada itu Pura Bolong. Nah, itu juga masuk ke deskripsi bagian. Nah, selanjutnya adalah simpulan atau kesan. Ini biasanya si penulis menarik kesimpulan dari identifikasi hingga deskripsi bagian, nanti ditarik kesimpulan atau kesan yang didapatkan dari objek itu sendiri. Nah, penjelasannya seperti yang Ibu sampaikan tadi, identifikasi itu berupa nama objek, lokasi, atau gambaran umum objek. Lokasi ini untuk suatu tempat yang dideskripsikan. Nah, selanjutnya yang deskripsi bagian itu diperinci berisi apa yang dilihat. Nah, yang dilihat seumpamanya kita melihat pantai tadi kan, yang kita lihat di pantai itu apa? Nah, itu pasirnya, ombaknya, kemudian tebing-tebingnya. Kalau manusia juga berarti sifatnya, wataknya, kemudian fisiknya seperti apa, kulitnya berwarna apa. Kalau hewan peliharaan berarti bulunya berwarna apa, cara makannya seperti apa, dia makan apa, cara berlarinya bagaimana. Nah, itu
bisa disampaikan di deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu di sini pengembangan deskripsi bagian. Itu ada 4 jenis, yaitu deskripsi bagian berdasarkan ruang, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian objek, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung, dan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, penjelasannya ini. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, ini misal penulis mendeskripsikan si bagian tadi ya, Pantai Senggigi tadi bisa dari awal pintu masuknya, terus di situ ada apa aja, ruangannya itu apa aja. Nah, itu jadi berdasarkan ruang itu biasanya yang dideskripsikan tempat. Nah, yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, ini keseluruhan hampir menggunakan ini. Bagian-bagian objek, kalau pantai tadi ada ombak, tebing, pasir, dan lain-lain. Kalau manusia berarti badannya seperti apa, warna kulit, warna mata, hidungnya, bibirnya. Kalau hewan berarti bulunya berwarna apa, cara berjalan, dan lain-lain. Nah, ini bagian objek. Yang ketiga, bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, kalau proses sesuatu berlangsung itu berarti suatu peristiwa. Yang dideskripsikan itu objeknya peristiwa. Nah, ini pernahkah kalian melihat apa ya? Pernahkah kalian melihat tari kolosal? Nah, itu bisa dideskripsikan awalnya itu pendahuluannya seperti apa. Kemudian puncaknya itu seperti apa. Terus penutupnya itu seperti apa. Nah, itu dideskripsikan berdasarkan prosesnya. Dari awal sampai akhir itu prosesnya. Kemudian yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, pemfokusan ini bagian-bagian yang memiliki keistimewaan. Contohnya Pantai Senggigi kemarin kan keistimewaannya ada pura bolong. Nah, itu dideskripsikan si pura bolong itu. Kemudian kalau soalnya hewan peliharaan keistimewaannya apa? Contohnya kucingnya bisa salto. Nah, itu bisa dideskripsikan di bagian berupa pemfokusan. Nah, ini contohnya. Ini pada paragraf pertama, ini adalah identifikasi. Identifikasi ini berupa nama objek. Nama objeknya Tongkonan. Lokasinya ada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Gambaran umum objeknya ini adalah rumah adat. Kemudian berada di antara pohon bambu puncak bukit. Kemudian ini rumah tongkonan itu biasanya berjajar rapi. Nah, ini identifikasi gambaran umumnya. Karena ini rumah tongkonan suatu tempat, jadi dia ada lokasinya di mana. Nah, selanjutnya deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini memerinci isi dari atau bagian dari rumah tongkonan itu sendiri. Mulai dari bahannya terbuat dari apa, kemudian bentuk rumahnya seperti apa, jenis kayunya seperti apa, kemudian hiasannya seperti apa, itu dijelaskan di deskripsi bagian. Nah, ini masuk jenis deskripsi bagian yang gambar rincian objek. Nah, ini di deskripsi bagian ini ada 2 paragraf. Paragraf itu apa? Biasanya kalian mengenal dengan diawali dengan kalimatnya itu menjorok ke dalam. Itu paragraf.
Nah, ini kalau yang deskripsi bagian ini ada 2 paragraf, tapi ini tidak menjorok ya ini. Yang rumah adat ini sampai suku Toraja ini 1 paragraf. Kemudian atap rumah sampai kerbau ini paragraf kedua. Nah, deskripsi bagian ini ada 2 paragraf. Kalau yang identifikasi tadi hanya ada 1 paragraf, yaitu tongkonan adalah ini sampai yang datang ini 1 paragraf. Kemudian simpulan kesan, ini si penulis menyimpulkan atau kesan si penulis itu sendiri terhadap rumah tongkonan. Ini simpulannya, sungguh kaya warisan budaya Indonesia, kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, ini kesan dari si penulis ini hanya 1 paragraf. Nah, ini simpulan atau kesan. Kalau semuanya kalian pernah ke Parangtritis, kesannya apa? Sungguh indah pantai Parangtritis. Nah, seperti itu. Pantai laut selatan yang sangat mempesona. Semuanya itu masuk ke simpulan atau kesan dari si objek yang dideskripsikan.